Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita mulai perkuliahan atau video pembelajaran ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada video sebelumnya kita membahas tentang landasan teori. Dan kita telah membahas poin A, konsep landasan teori, dan poin B, penelitian yang relevan. Poin A, poin B sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada poin C. Poin C yaitu konsep operasional. Apa itu konsep operasional? Konsep operasional merupakan operasional variabel-variabel penelitian yang diolah pada landasan teori. Ada yang namanya variabel penelitian, ya, ada yang namanya konsep operasional, ya. Kita lihat konsep operasional itu terlahir dari teori. Ada teori, maka jadilah konsep operasional. Lalu setelah konsep operasional terciptalah indikator penelitian. Inilah yang akan menjadi butir-butir pertanyaan instrumen kita. Butir-butir pertanyaan untuk wawancara, butir-butir pertanyaan angket, butir-butir yang akan diobservasi, misalnya seperti itu. Nah, jadi dari teori baru lahir konsep operasional, baru lahir indikator, baru lahir butir-butir pertanyaan. Jadi tidak langsung seperti ini. Butir-butir itu berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan teori. Itu salah. Yang benar adalah butir-butir ini kalau kita telusuri dari indikator dari konsep operasional dari teori. Jadi artinya setiap butir-butir pertanyaan instrumen itu ada kaitannya dengan teori. Ini yang disebut dengan konsep operasional. Ya, contohnya. Contoh, peneliti akan mengembangkan instrumen sikap mahasiswa terhadap mata kuliah statistik. Ini contohnya. Variabelnya adalah sikap di sini. Variabelnya kita tahu variabel penelitian adalah sikap. Lalu langkah yang dilakukan adalah yang pertama, peneliti menentukan definisi konseptual yang akan diukur, ya. Apa itu definisi sikap itu? Cari teori sikapnya, lalu peneliti menentukan definisi operasional terkait variabel sikap menjadi indikator-indikator yang akan diukur. Nah, kita cari teori sikap. Teori sikap itu apa sih? Saya contohkan misalnya sikap itu satu, misalnya mahasiswa tertarik dengan mata kuliah statistik. Itu misalnya contoh berdasarkan teori. Lalu berarti definisi operasionalnya tertarik dengan mata kuliah statistik. Karena ini indikatornya adalah tertarik dengan mata kuliah statistik. Nah, setelah indikatornya dibuat, maka yang dilakukan adalah mengembangkan indikator variabel menjadi butir-butir pertanyaan. Nah, saya ulangi kembali, variabelnya sikap, lalu definisi operasionalnya misalnya tertarik dengan mata kuliah statistik. Ini misalnya berdasarkan teori seperti itu, ya. Definisi operasionalnya tertarik dengan mata kuliah statistik, tertarik misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bisa kita buat seperti ini. Saya contohkan, seberapa besar ketertarikan Ananda semua terhadap mata kuliah statistik, misalnya contoh di angket. Lalu pilihan jawabannya sangat tertarik, yang berikutnya kurang tertarik, yang berikutnya tidak tertarik, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari proses pembuatannya tadi, dimulai dari menentukan variabelnya, setelah ditentukan variabel, dicari teorinya, setelah dapat teorinya, dibuatkan indikatornya, setelah dibuatkan indikator, baru dibuatkan pertanyaan. Nah, itulah yang disebut dengan langkah-langkah membuat konsep operasional. Variabel saya tadi adalah sikap, lalu saya contohkan teori sikap itu adalah tertarik misalnya dengan mata kuliah tersebut, misalnya seperti itu. Dari tertarik dengan mata kuliah tersebut saya buatkan indikatornya, yaitu tertarik dengan mata kuliah statistik pendidikan, misalnya contohnya. Lalu saya buatkan pertanyaannya adalah apakah seberapa besar Ananda semua tertarik dengan mata kuliah statistik pendidikan. Pilihannya sangat tertarik, kurang tertarik, tidak tertarik. Masa seperti itu pilihannya. Itu contoh dari sebuah pengembangan instrumen penelitian dari konsep operasional. Nah, yang pertama tadi yang
Kita tahu yang A landasan teori, yang B penelitian relevan, yang C konsep operasional. Nah, sekarang yang D, di bab 2 itu selain ada landasan teori, ada penelitian yang relevan, ada konsep operasional. Nah, ini ciri khas yang terakhir. Ciri khas dari penelitian kuantitatif di bab 2 adanya hipotesis penelitian. Hanya pada penelitian kuantitatif di bab 2-nya yang ada hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis adalah pernyataan tentang variabel dan hubungan di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, prediksi tentang bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini pengertian hipotesis. Kalau saya boleh ringkas, hipotesis itu adalah pernyataan sementara dari hasil penelitian kita, atau dugaan sementara dari hasil penelitian kita. Dugaan itu, yang namanya dugaan ada dua, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, ya, atau pernyataan sementara dari hasil penelitian kita. Kalau yang namanya dugaan ada dua, bisa positif, ada yang bisa negatif. Berprasangka, prasangka baik dan prasangka buruk, itulah maksudnya dimaksud dengan hipotesis penelitian. Kita lihat contoh ciri-ciri hipotesis. Hipotesis ciri-cirinya pertama harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Bedakan antara rumusan masalah. Masih ingat pada video sebelumnya, rumusan masalah itu kalimat pertanyaan, kalau tujuan itu kalimat pernyataan. Begitu juga dengan hipotesis, ternyata dia kalimat pernyataan, tapi pernyataannya yang deklaratif, ya, tidak kalimat pernyataan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit dua variabel. Pastinya karena dia penelitian kuantitatif menyatakan hubungan antar variabel. Yang berikutnya, hipotesis harus dapat diuji, ya, pasti. Secara spesifik menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis harus bisa diukur dan bisa dianalisis nantinya. Itu ciri-cirinya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ada 3 jenis yang saya jelaskan hipotesisnya di sini. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Kalau kita lihat pengertian hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, ya, satu variabel tapi dikaitkan dengan variabel yang lainnya. HA itu hipotesis awal, ini biasanya bersifat positif. H0 itu hipotesis 0, ini biasanya bersifat negatif. Yang tadi saya sampaikan, prasangka itu ada prasangka baik dan ada prasangka tidak baik. Kita lihat HA-nya, daya tahan konsentrasi mahasiswa dalam mata kuliah statistik pendidikan sama dengan 60 menit. Artinya, saya buat prasangka awal atau dugaan sementara bahwa mahasiswa hanya mampu melihat video pembelajaran saya selama 60 menit. Setelah itu tidak mampu lagi. Lalu pernyataan negatifnya, daya tahan konsentrasi mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan tidak sama dengan 60 menit. Ini dugaan saya di bawah 60 menit. Ini dugaan positif, ini dugaan negatif. Kapan terjawab hipotesis ini? Pada bab 4, yaitu ketika kita telah melakukan penelitian dan kita lakukan analisis data. HA diterimakah atau H0 yang diterima? Tolak HA atau terima H0? Itu tergantung hasil penelitian. Yang berikutnya, hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Kata kuncinya adalah perbedaan. Komparatif itu adalah perbedaan. Kita lihat, terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa MTS negeri dengan MTS swasta di Kecamatan Tapung. Ini contoh, ya, dugaan sementara saya. Lalu begitu saya buatkan hipotesis negatifnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa MTS negeri dan MTS swasta di Kecamatan Tapung. Kalau kita lihat hipotesis ini, saya ingin meneliti benarkah
ada perbedaan antara prestasi belajar siswa di negeri dengan di swasta di Kecamatan Tapung. Contoh, saya buatkan prasangka pertama. Prasangka baiknya terdapat perbedaan, prasangka tidak baiknya tidak terdapat perbedaan. Nah, kapan dia terbukti? Bisa dijawab ketika setelah dilakukan penelitian. Yang berikutnya hipotesis asosiatif. Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau tadi perbedaan, kalau yang ini hubungan. Contoh, kita lihat contohnya. Untuk HA, terdapat hubungan gaya kepemimpinan kepala madrasah dengan kinerja guru. Jadi kalau kepala madrasahnya baik, gurunya juga baik. Ini contoh hipotesis awalnya atau hipotesis positifnya. Lalu hipotesis negatifnya, tidak terdapat hubungan gaya kepemimpinan kepala madrasah dengan kinerja guru. Artinya kalau kepala sekolahnya baik, belum tentu gurunya baik. Atau sebaliknya, kalau kepala sekolah tidak baik, maka belum tentu juga gurunya tidak baik. Ini contoh hipotesis negatif. Kapan dia bisa terjawab? Ketika setelah kita melakukan penelitian. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa untuk bab 2 ini, poin pertamanya adalah landasan teori, yang berikutnya adalah penelitian relevan, poin B-nya, poin C-nya adalah konsep operasional, poin D-nya adalah hipotesis penelitian. Ada 4 poin di bab 2. Artinya kita semua sebenarnya setelah menyaksikan video ini sudah mampu membuat yang namanya bab 2. Silakan cari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Ingat, teori itu minimal 10 tahun terakhir atau yang memiliki tingkat keterbaruan 10 tahun terakhir. Teori-teori 10 tahun terakhir. Untuk memperbarui hasil-hasil penelitian kita nanti. Setelah kita dapat teori, kita lihat apakah ada penelitian yang sama dengan penelitian kita. Ya, kita lihat penelitian relevannya. Silakan cari apa kesamaan, apa perbedaannya dari penelitian yang orang lakukan sebelumnya. Setelah dapat perbedaannya, kita langsung buatkan konsep operasionalnya. Setelah buat konsep operasional, kita langsung buat hipotesis penelitian. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa untuk menyusun bab 2 penelitian kuantitatif tidaklah sulit. Tinggal bagaimana cara kita mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.